kita akan melihat skema pemilu serentak nasional yang dipisah dengan skema pemilu serentak lokal atau daerah. Yang pertama adalah peningkatan efektivitas pemerintahan. Dengan skema ini diasumsikan bahwa pemerintahan presidensial yang dihasilkan itu bisa lebih stabil. Nah, sebagaimana juga yang berlangsung di beberapa negara, di dalam skema pemilu serentak ini dikenal teori yang disebut sebagai cocktail effect, yaitu di mana hasil pemilu presiden itu akan berdampak pada pilihan terhadap partai politik atau koalisi politik di dalam konteks pemilu legislatif. Dengan demikian ada peluang di mana presiden didukung oleh legislatif atau kekuatan parlemen. Nah, kemudian juga melalui skema ini salah satu keuntungannya adalah bahwa ada peluang menciptakan koalisi yang basisnya lebih pada gagasan atau basisnya lebih pada platform politik. Kenapa? Sebab koalisi sudah dibentuk sebelum pemilu legislatif, sebelum partai-partai politik mengajukan calon-calon presiden. Penjajakannya itu tidak semata-mata atas dasar kesamaan kepentingan mengusung si A atau si B, tapi potensial didasarkan atas kesamaan gagasan atau kesamaan ide. Selanjutnya, kelebihan skema ini adalah bahwa ada jeda waktu untuk mengevaluasi hasil pemilu baik nasional pada saat pemilu lokal maupun lokal pada saat pemilu nasional. Kemudian juga terbuka peluang munculnya isu-isu lokal, isu-isu daerah tingkat nasional yang selama ini dalam pemilu legislatif kita selalu tenggelam. Kemudian juga ada peluang yang lebih besar bagi elit politik lokal untuk muncul di level nasional pada pemilu selanjutnya setelah pemilu lokal. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa dengan asumsi berlangsungnya cocktail effect itu, maka secara tidak langsung akan ada penyederhanaan sistem kepartaian. Partai-partai yang berhasil mendapatkan kursi di parlemen baik di tingkat nasional maupun tingkat lokal, ada kemungkinan adalah partai-partai yang juga memenangkan pemilihan presiden di tingkat nasional dan pemilihan kepala daerah untuk pemilu serentak lokal. Selain itu, keuntungan atau kelebihan skema ini adalah bahwa potensi transaksi atau sistem yang transaksional bisa diminimalkan, sebab koalisi yang dibentuk lebih pada kesamaan platform atau gagasan politik. Dan yang lain adalah bahwa pemisahan atau jeda waktu antara pemilu nasional dan pemilu daerah itu akan meningkatkan kualitas hasil pilihan. Nah, kalau pemilu skema MK 5 sekaligus sangat bisa diduga asal coblos atau asal conteng. Sebab ada 5 lembaga politik dan Anda bisa bayangkan jumlah caleg di dalam pilegnya. Jadi calegnya itu bukan hanya untuk DPR pusat tapi juga DPRD provinsi dan juga kabupaten kota.